Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Megakarkum, salam sahabat Kalibata. Selamat siang teman-teman. Telah hadir di studio kami Mas M. Habibie. Mungkin banyak yang belum kenal, beliau adalah Direktur Save Our Borneo. Ya, Mas Habibie ya. Ya. Ini teman kita nih, satu jaringan. Mas Habibie, ya terima kasih telah datang. Kita pengen bahas sedikit nih. Terakhir ini kita masuki masa kemarau seperti Mas Habibie. Palangkaraya khususnya panasnya luar biasa ini. Dan sebagaimana kayaknya jadi musim tahunan, bukan hanya ada musim hujan, musim ini ada juga musim asap. Ya, betul. Dan sepertinya sudah mulai nih ya, Mas Habibie. Gimana pantauan SOB, teman-teman SOB? Ya, dari hasil pantauan kami dalam beberapa 1 minggu terakhir ya, sudah ada banyak lokasi yang sudah mulai terbakar di Palangkaraya, kemudian Pulang Pisau, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan terakhir juga ada Kabupaten Lamandau juga sudah ada kebakaran. Kalau standar risikonya udah sampai mana sekarang? Kalau untuk Palangkaraya sendiri hari ini ya, hari ini itu dalam beberapa jam tertentu itu sudah menunjukkan kualitas yang sudah tidak sehat untuk kelompok yang rentan. Tidak sehat. Tidak sehat. Kemudian di beberapa tempat seperti di Kabupaten Kota Waringin Timur itu indeks kualitas udaranya sudah mencapai angka 100. Oh, udah sampai 100 ya? Artinya kualitas udara di sana itu sudah tidak baik gitu. Dikarenakan asap dari kebakaran lahan ini. Oke. Kan teman-teman SOB banyak kegiatan yang memantau ini terus setiap tahun ya. Betul. Menurut teman-teman SOB khususnya Mas Habibie, kenapa ini jadi kegiatan berulang tiap tahun ini? Ya, jadi mengapa ini menjadi berulang setiap tahun? Karena memang proses penanganan dari kebakaran hutan dan lahan ini tidak berjalan begitu baik ya di lapangan. Secara konsep memang sudah ada konsep yang dibangun. Misal pasca kebakaran 2015 itu ada Perpres nomor 1 tahun 2016 yang kemudian di situ Presiden membentuk satu badan. Itu Badan Restorasi Gambut. Restorasi gambut ini sebenarnya dibentuk untuk memulihkan gambut-gambut yang sudah rusak. Mengapa gambut-gambut yang sudah rusak? Karena kebakaran yang terjadi pada tahun 2015 itu lebih banyak di lahan gambut. Sehingga pemulihan terhadap lahan gambut itu harus dilakukan. Namun dalam realisasinya pemulihan lahan gambut itu tidak berjalan dengan baik. Masih ada lahan yang kemudian 5 tahun belakangan, tahun 2019 itu masih terjadi kebakaran di lokasi yang sama. Apa tidak ada tindakan pencegahan sih sebenarnya? Nah, tindakan pencegahan ini mungkin klaim dari pemerintah itu ada. Tetapi pencegahan yang dimaksud itu tidak memang tidak dalam upaya memastikan agar kebakaran hutan dan lahan itu tidak terjadi kembali, itu sepertinya belum. Misal ya, tahun 2015 kebakaran, 2019 kebakaran, dan tahun ini juga terjadi lagi kebakaran. Artinya ada kebakaran yang berulang. Nah, dalam konteks pencegahan, ini pencegahan yang dilakukan selain ada restorasi gambut, sebenarnya itu spesifik untuk memulihkan gambut. Berkenaan dengan kebakaran hutan dan lahannya, selama ini yang disampaikan oleh pemerintah hanya sekedar sosialisasi, larangan dan lain sebagainya. Tapi upaya yang serius dalam konteks agar lahan ini tidak terbakar itu belum kita lihat secara nyata gitu yang dilakukan oleh pemerintah. Dari penelitian teman-teman SOB nih, kan pemerintah banyak menggelontorkan dana tuh. Ke Kehutanan, ke SAR, ke Polri. Apakah semua ini hanya untuk penanganan kebakarannya doang, apa ada untuk pencegahan? Nah, kalau yang kita lihat anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah itu cenderung lebih besar hanya untuk penanggulangan pada saat terjadi kebakaran. Dan itu dilakukan pada saat situasi mulai darurat, baru anggaran ini bisa diakses. Misal pada tahun ini saja pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah itu menganggarkan 100 miliar lebih untuk
pencegahan kebakaran hutan lahan. Nah, itu kemudian juga ditambah dengan bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPB sekitar 13 miliar. Coba Mas Yudi, saya potong ya. Berarti negara hanya mau mikir penanggulangan. Betul, hanya lebih banyak pada penanggulangan. Berarti maksudnya, ini saya coba berpikir terbalik ya. Ya. Berarti negara cenderung membiarkan itu terbakar. Ya, faktanya Karena seperti tidak ada pencegahan kan? Iya, faktanya seperti itu. Kebakaran terus berulang. Hanya ya kita hanya sekedar seperti pemadam kebakaran, dalam artian begini, ketika terjadi kebakaran baru kita mulai sibuk. Sementara sebelum kebakaran itu datang, kita tidak melakukan upaya-upaya untuk mencegah kebakaran ini terjadi. Iya, padahal musim kemarau kan bisa diprediksi kapan. Betul. Seperti tahun ini saja, badan BMKG itu sudah memprediksi bahwa Indonesia itu akan mengalami fenomena El Nino di sebagian wilayah Indonesia termasuk Kalimantan itu sejak Juni sampai dengan November. Itu diprediksi awal tahun. Nah, awal tahun itu diprediksi bahwa kita tuh akan mengalami kemarau yang panjang. Artinya potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan itu sangat besar. Ketika perkiraan itu dibuat oleh BMKG, harusnya kan ada upaya-upaya yang sifatnya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan ini. Selain itu, jauh sebelum itu, sebenarnya kita punya teknologi yang mampu memprediksi selama beberapa tahun ke depan itu akan terjadi kemarau atau tidak. Iya. Kan sebenarnya kita mampu, tetapi itu tidak dilakukan dengan upaya-upaya untuk mencegah itu. Oke, betul kacau negara kita ini ya. Mas Abi, kebanyakan nih kita nyangkut ke ini ya. Saya teringat barusan kalau tidak salah ada putusan kasasi terhadap PT KS ya, Kumai Sejahtera ya. Putusan peninjauan. Ya. Sebenarnya pelaku pembakaran lahan ini tanda kutip ya, banyak perusahaan apa pribadi sih? Apa petani? Ya, kalau dari kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum yang masuk pada proses penyelidikan sampai dengan penyidikan bahkan sampai dengan proses penetapan tersangka dan sebagainya itu datanya lebih banyak masyarakat. Lebih banyak masyarakat? Ya, data dari aparat penegak hukum. Ya. Tapi untuk perusahaan sendiri itu sedikit sekali. Padahal kalau kita lihat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama ini, itu banyak terjadi di sekitar perkebunan. Khususnya perkebunan yang berada di kawasan gambut. Ini kita bisa mengutip statement atau pernyataan dari Kepala BNPB waktu itu Doni Munardo. Jadi dari hasil penelitian banyak pihak termasuk pemerintah, 70% lahan yang terbakar itu berubah menjadi perkebunan. 70%. 70%. Tapi kok banyakkan justru bukan perusahaan yang ditindak? Itu dia, itu yang menjadi kritik kita selama ini. Mengapa kebakaran yang hebat dan menimbulkan dampak yang luas itu dibandingkan tersangka yang ditetapkan oleh pihak penegak hukum itu tidak ada korelasinya sama sekali. Sementara masyarakat nih misalnya ditangkap dengan alat bukti, barang bukti, korek, arang. Ya. Itu tidak ada hubungannya dengan kebakaran lahan yang luasnya mencapai ratusan ribu hektar, itu tidak ada hubungannya. Justru kalau kita lihat banyak lahan-lahan yang terbakar itu menjadi perkebunan kelapa sawit dan menjadi perkebunan kelapa sawit milik perusahaan. Kalau data SOB sendiri di Kalteng ada berapa perusahaan yang kena pidana? Di tahun 2015 itu ada sekitar 7 perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka. Tapi dari 7 perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka itu perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka ini hampir tidak ada yang naik sampai pengadilan, tidak ada. Nggak sampai penuntutan. Dalam konteks hukum pidananya ya. Kemudian tahun 2019 ada berapa perusahaan? Ada sekitar 3 kalau tidak salah. Yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi tidak sampai proses persidangan di pengadilan. Itu menurut SOB, kenapa itu terjadi?
Ya, kita juga tidak mengerti. Bahkan dalam beberapa kasus itu yang justru disasar itu adalah orang, bukan subjek hukum dalam bentuk badan badan usaha atau badan hukumnya ya. Justru orang tertentu, misalnya si level manajer yang kemudian dijadikan tersangka sampai menjadi terdakwa sampai divonis itu juga hanya perorangan. Harusnya kan bisa jalan. Perusahaannya tetap bisa jalan. Dengan begitu perusahaan tidak divonis sebagai pihak yang melakukan perbuatan pembakaran lahan, perusahaan justru menikmati lahan yang terbakar itu tadi dengan ditanam perkebunan kelapa sawit. Akhirnya kan perusahaan mengambil untung dari kebakaran itu. Dalam kasus Kumai Sentosa misalnya, dalam kasus Kumai Sentosa ini dia pada saat dituntut oleh jaksa dia bebas, bebas. Padahal hampir seluruh lahan PT Kumai Sentosa ini itu terbakar semua. Kemudian ditanamlah perkebunan kelapa sawit. Dengan begitu kan perusahaan menikmati lahan yang sudah terbakar ini, kemudian dia lepas dari jerat hukum. Nah ini kan menjadi aneh bagi kita. Sekarang masalah pidana lagi kasasi ya? Betul, dalam proses kasasi. Tapi dalam selain pidananya juga ada gugatan perdata yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap perusahaan ini akibat kebakaran yang terjadi tahun 2019. Putusan PK-nya apa nih? Putusan PK-nya? Putusan PK dari PK kasus Kumai Sentosa ini atas gugatan perdata yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu memenangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana salah satu amar putusannya itu menghukum PT KS ini untuk membayar kerugian, ganti kerugian secara material itu sekitar 175 miliar kepada negara sebagai ganti kerugian dari kasus kebakaran di lokasinya Kumai Sentosa. Berarti harus sama-sama kita pantau tuh dilaksanakan apa tidak? Betul, betul. Sebenarnya selain PT Kumai Sentosa itu ada dua perusahaan lain sebenarnya, PT Aus di Katingan, kemudian PT KLM di Kapuas. Nah, cuman selama ini prosesnya kita tidak tahu apakah sudah dieksekusi atau belum. Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Nah, kita juga beberapa kali mempertanyakan bagaimana cara pemerintah dalam ini KMHK untuk mengeksekusi dari putusan yang PK maupun putusan pengadilan yang sudah inkrah itu. Oke. Jadi Mas Habibie, terhadap keadaan ini apa yang sudah teman-teman SOB lakukan? Jadi dari beberapa kali pengalaman kita dari kasus kebakaran hutan dan lahan ini, kita melakukan upaya termasuk mendorong adanya kebijakan yang dengan harapan dapat memperbaiki kondisi kita agar tidak mengalami dampak kebakaran hutan dan lahan yang cukup berat lagi. Sekitar tahun 2016 itu ada upaya yang diajukan oleh kawan-kawan masyarakat sipil di Kalimantan Tengah, itu mengajukan gugatan Citizen Lawsuit CLS waktu itu. Nah, waktu itu gugatannya adalah untuk perbaikan ke depan. Harus dengan tuntutan adanya kebijakan yang dapat melindungi masyarakat, mencegah kebakaran hutan dan lahan, termasuk salah satunya membangun rumah sakit khusus untuk paru. Karena dari kasus kebakaran 2015 itu ada sekitar 50.000 jiwa lebih masyarakat yang menderita ISPA terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan. Begitu juga di tahun 2019 ada puluhan ribu masyarakat yang juga menderita ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan. Nah, selain itu kita juga memberikan masukan kepada pemerintah agar kebijakan berkenaan dengan tata kelola lahan ke depan itu harus diperbaiki. Misal terhadap kawasan-kawasan gambut yang sudah mengalami kerusakan itu dilakukan pemulihan. Kalaupun sudah ada itu harus dimaksimalkan kembali. Sehingga ukuran bahwa lahan gambut itu sudah pulih kita jelas. Selama ini pemulihan gambut apakah hanya diukur dengan jumlah banyaknya sumur bor yang dibangun, kemudian sekat kanal yang dibangun, ataukah kita melihat gambut itu tidak terbakar lagi? Kan
Kan itu yang menjadi ukurannya kan begitu. Kemudian juga kita ketika pada saat situasi seperti ini, ketika sudah terjadi kebakaran, kita di Save Our Borneo khususnya itu ada mesin pemadam kebakaran. Paling tidak itu dapat membantu proses penanggulangan pada saat kebakaran. Oke, Mas Habibie, kita mungkin sudah sampai di ujung ya. Apa harapannya teman-teman SOB khususnya terhadap keadaan seperti ini supaya bisa lebih baik lah ke depan? Harapan kita ke depan pemerintah melihat kasus kebakaran ini sebagai persoalan yang sangat serius. Ya. Tidak hanya sebagai satu momen yang kemudian membuat kita menjadi latah. Ketika terjadi kebakaran barulah kita sibuk dengan penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan. Kita harap tidak lagi seperti itu. Ada upaya-upaya yang benar-benar mencegah kebakaran hutan dan lahan ini sejak jauh-jauh hari. Misal tahun ini kita terancam kemarau panjang, maka beberapa tahun sebelumnya sudah ada upaya mengantisipasi agar lahan-lahan gambut yang sudah rusak ini tidak terbakar pada saat terjadi kemarau. Yaitu selain adanya kebijakan yang memang melindungi kawasan gambut itu, kemudian ada upaya-upaya yang sifatnya teknis, melakukan pembasahan dan lain sebagainya. Selama ini kan ada sumur bor yang dibangun oleh pemerintah melalui proyek-proyek yang dilakukan oleh BRG, kemudian juga ada oleh kementerian lembaga yang lain. Sumur bor itu hanya dibuat tapi tidak digunakan untuk membasahi gambut. Bahkan dalam beberapa kasus ada sumur bor itu ketika mau dimanfaatkan untuk memadamkan kebakaran tidak berfungsi. Iya, saya teringat kasus korupsi kemarin. Nah, Bor. Itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga memang harus melibatkan masyarakat ya, sebagai pihak yang paling berdekatan terhadap kawasan yang rentan mengalami kebakaran. Kenapa? Selain negara sendiri yang rugi, masyarakat itu yang langsung menerima dampaknya. Orang yang paling dekat mengalami dampak kebakaran hutan dan lahan itu ya masyarakat di sekitar. Jadi pelibatan masyarakat itu penting, tidak hanya keinginan pemerintah agar ini tidak ada kebakaran, tapi juga ada pelibatan masyarakat. Karena pengetahuan masyarakat selama ini kan cukup banyak dengan praktek dan pengalaman yang mereka dapat. Itu sih Bang. Oke, terima kasih Mas Habibie. Saya harap kita ke depan masih tetap bisa koordinasi teman-teman Kalibata bisa lakukan dibantu kepada teman-teman LB. Oke teman-teman sahabat Kalibata, sambil demikian dulu. Sekali lagi saya perkenalkan nih Mas M. Habibie dari Save Our Borneo. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum. Salam sahabat Kalibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.